Ya baik, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara penemuan jasad 4 bocah yang ditemukan di kamar mandi di sebuah rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal, ketiga korban dikunci di kamar mandi oleh orang tuanya, kemudian ditinggal untuk dalam waktu yang lama, dan ketika pintu kamar mandi dibuka, ketiga bocah tersebut sudah meninggal dunia. Bau menyengat juga masih terasa di sekitar tempat kejadian perkara. Sementara itu, kamar mandi atau toilet yang diduga menjadi tempat kejadian perkara tampak dikerubungi beberapa lalat. Saat ini garis polisi telah terpasang di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Ini robot juga tuh. 3% banget sama pas lepas uang. Mana? Buat lepas kita 3%. Bang. Orang lalu-lalu kira kaki bisa. Ini 24% juga nih, mati juga gua. Iya sebentar doang. Iya, gua nih juga mati nih. Sudah gue cabut. Ini juga ini. Hanya dia, ntar dulu lah. Bisa dikasih dulu. Dapat langsung ya berarti. Gila ya. Dapat langsung ya. Tadi sekira jam 14.50 waktu Indonesia Barat, Polsek Jagakarsa, anggota kami menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bau yang sangat menyengat dari dalam rumah ini di belakang saya, TKP ini. Kemudian Kapolsek beserta jajaran Polsek Jagakarsa datang ke TKP awal, kemudian bertemu dengan para saksi, antara lain Ketua RT, kemudian ada kakak dari pemilik rumah, Saudara P, kemudian keluarga Saudara D. Saudara D adalah istri dari Saudara P, suami istri yang pemilik rumah ini. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran Reskrim Polsek, ditemukan seorang laki-laki, Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D, yang ditemukan berjejer di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat ini status quo masih TKP masih kami tutup. Selanjutnya masih akan dilakukan olah TKP. Olah TKP akan kami lakukan secara kolaborasi interprofesi antara kedokteran forensik, kemudian laboratorium forensik, serta nantinya juga kami akan melakukan pemeriksaan
psikologi forensik. Beberapa saksi sudah kami lakukan interogasi, termasuk pemilik rumah, saudara P. Selanjutnya, dalam waktu dekat atau sebentar lagi kami lakukan olah TKP. Dugaan sementara tewasnya kenapa? Masih kami dalami, olah TKP masih akan kami lakukan untuk pengecekan, karena TKP merupakan gudang barang bukti yang harus kami status quo dan kami lakukan olah TKP tentunya dengan hati-hati secara interprofesi agar barang buktinya bisa optimal yang kita dapatkan. Keutuhan TKP, status quo ini sangat kami perlukan dan kami mohon waktu, kami masih bekerja, kami masih melakukan pendalaman-pendalaman. Pak, kalau untuk kondisi ayah korban gimana, Pak? Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Untuk ibu sendiri itu dirawat karena kekerasan dari si P ini, Pak, bukan? Ya, dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Jagakarsa hari Sabtu sore kira jam 17. Polsek Jagakarsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. Saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Sehingga saat itu saudari D selaku korban kasus penganiayaan atau KDRT ya. KDRT atau penganiayaan itu dirawat di rumah sakit RSUD. Kemudian saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya masih di rumah sakit. Waktu itu jawabannya seperti itu. Pak, kalau P ini memang mencoba untuk bunuh diri atau seperti apa sih, Pak? Ya, masih kami dalami. Faktanya tadi ditemukan saudara P dalam keadaan terlentang di kamar mandi, ada pisau di sekitar tubuhnya, dan kondisi tangan di pergelangan tangan kanan dan kirinya berdarah. Oh, untuk 4 korban ini kondisinya bagaimana, Pak? Untuk 4 anak ini kondisinya ditemukan bagaimana? Tidur berjejer di atas kasur di sebuah kamar dalam kondisi tidak bernyawa atau meninggal dunia. Kalau untuk dugaan penyebabnya Pak, apa anak Pak? Masih kami dalami. Kami akan tentunya mengumpulkan keterangan-keterangan, mengumpulkan barang bukti hingga menjadi alat bukti. Kami masih butuh waktu untuk melakukan pendalaman ya. Untuk kondisi istrinya P ini saat ini apakah ada luka-luka lebam atau bekas-bekas sayatan atau segala macam, apakah Sudah divisum ya? Sudah divisum itu masih kami dalami juga karena laporannya baru hari Sabtu sore ya. Lalu untuk yang si P ini apakah ditemukan bekas-bekas kaca beling itu, karena kalau kami lewat tadi pagi dia sempat membeli botol minum katanya. Ya, nanti kami cek lagi TKP. Pak, di dalam rumah P mencoba memberikan pesan, Pak, ya, kepada istrinya yang bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all". Betul. Tapi kami harus cocokkan juga itu tulisan siapa. Jadi yang kami temukan ada tulisan apa tulisannya? Coba lihat ininya. Ada tulisan diduga tulisannya berwarna merah di lantai. Itu kami masih dalami ditulis oleh siapa dan menggunakan warna merah itu apa, itu harus pasti ya, karena kami tidak boleh berandai-andai. Ini TKP, ini tempat kejadian perkara yang harus diolah secara saintifik, secara ilmiah. Tulisannya apa sih, Pak? Tulisannya
Tulisannya adalah puas Bunda TX for all. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.